Peristiwa itu terjadi di gedung DPR MPR RI di Senayan, Jakarta. Kejadian tersebut cuma sebentar saja, tapi benar-benar penuh makna. Dan ini sungguh mengindikasikan kondisi yang sangat ditakutkan sama para pecinta Pak Jokowi, para pecinta Mulyono. Jadi nih, peristiwa itu adalah ketika Pak Jokowi sama sekali nggak mendapatkan tepuk tangan dari para anggota Dewan Perwakilan Daerah RI. Tapi sebaliknya. Nah, ini nih yang bikin kita gembira. Sewaktu nama Pak Prabowo disebut, dia disambut dengan tepuk tangan yang meriah, yang sangat meriah. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia. Pak Prabowo sudah meninggalkan Pak Jokowi dan semua orang. Hampir semua orang. Mereka semua sudah meninggalkan Pak Jokowi juga. Semua politisi sudah sejak lama kasak-kusuk merapat ke kubu presiden terpilih. Dan bahkan PDI Perjuangan pun sudah tampak mesra dengan Partai Gerindra dan Pak Prabowo. Dengan atau tanpa pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega, kita semua sudah tahu kalau hubungan di antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra ini sudah sangat baik. Mbak Puan Maharani sudah dengan mulus terpilih menjadi Ketua DPR RI. Dan Pak Ahmad Muzani, walaupun partainya bukan partai kedua terbesar di DPR RI, Gerindra kalah dari Partai Golkar yang sekarang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia, tapi Pak Ahmad Muzani juga sudah dengan mulus terpilih menjadi Ketua MPR RI. Semuanya serba mulus. Dan PDI Perjuangan yang dimusuhi sama Pak Jokowi dan keluarganya, mereka sekarang sama sekali nggak dimusuhi oleh Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Jadi gimana? Apa kalian masih yakin kalau Pak Jokowi masih kompak sama Pak Prabowo? Apakah kalian masih yakin, seyakin Budi Ari dan pasukan projonya? Makanya nih, mereka yang mengira Pak Jokowi adalah politisi ulung, Pak Jokowi adalah kingmaker sesungguhnya, kita sekarang melihat bagaimana hukum alam memang nggak bisa dilawan. Semua kehebatan Pak Jokowi sesungguhnya ditopang oleh kekuasaan besar yang diamanahkan kepadanya. Tapi setelah kekuasaan itu pergi, hilang juga keampuhan jurus orang Jokowi. Tanpa guyuran bansos dan mobilisasi aparat, Jokowi bisa apa? Jokowi efek bisa apa? Para calon pilkada beramai-ramai menjauhkan diri dari Pak Jokowi. Mereka nggak mau elektabilitas mereka melorot hanya gara-gara dinilai sebagai orangnya Jokowi. Ridwan Kamil misalnya, Kang Ridwan Kamil misalnya, dia adalah kader Partai Golkar, partai yang nyaris jadi partainya Pak Jokowi. Sekarang Kang Ridwan Kamil sudah nggak pernah mengasosiasikan dirinya lagi dengan Pak Jokowi. Kang Emil sekarang mengasosiasikan dirinya dengan Pak Prabowo, dengan Presiden terpilih Pak Prabowo. Nah, jadi sekarang kita menyaksikan karma dan juga kekejaman politik. Dia yang menyemai, dia yang menanam, dia pula yang akan menabur. Pak Jokowi sudah terlalu banyak mencari musuh dan sekarang mereka nggak mau lagi berurusan dengannya. Pak Jokowi sudah terlalu banyak melukai orang dan mereka tidak mau lagi berurusan dengannya. Dan sebaliknya, Pak Jokowi sudah terlalu banyak memelihara kaum oportunis di sekelilingnya. Dan sekarang, ketika arah angin sudah berubah, mereka pun berbondong-bondong meninggalkannya. Dan pada akhirnya, dari Pak Jokowi dan keluarganya, kita kembali disuguhkan pelajaran tentang rapuhnya kekuasaan. Tentang kekuasaan yang bisa runtuh hanya dalam semalam.
Dulu dengan rasa percaya diri tinggi, Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo karena dia sangat yakin bisa mengendalikan Pak Prabowo. Dia membakar rumah yang membesarkannya, dia membakar kandang banteng PDI Perjuangan karena sangat yakin partai tersebut nggak ada apa-apanya tanpa dirinya. Sekarang, Pak Jokowi mendapatkan pelajaran dari alam. Keyakinan dirinya dulu ternyata keliru besar. Pak Prabowo nggak bisa dia kendalikan. Dan PDI Perjuangan nggak bisa dia bunuh. Pak Prabowo dan PDI Perjuangan kini malah bermesraan. Dan sekarang Pak Jokowi yang ditinggal oleh semua orang. Pak Jokowi yang ditinggal sendirian.